26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bencana tersebut meluluhlantakkan pesisir Aceh dan dampaknya dirasakan hingga ke sejumlah negara di sekitar Samudra Hindia, termasuk Thailand, Sri Lanka, India, hingga Afrika Timur. 230.000 korban jiwa berjatuhan, ribuan rumah dan infrastruktur rata dengan tanah, sehingga banyak daerah terisolir, akibatnya penyaluran bantuan pun menjadi terhambat. Yang terlintas di pikiran saya adalah bagaimana yang masih bisa diselamatkan kita selamatkan. Save more lives. Yang pertama-tama adalah perawatan kesehatan, bantuan obat-obatan, bantuan makanan atau logistik, karena tempat pengungsi masih tersebar ke sana kemari. Oleh karena itu, how to save the lives, make sure yang masih bisa diobati, dirawat, kita lakukan itu. Dan kemudian yang penting mereka ada makanan dan minuman. First thing first, yang lain nomor 2. Karena utamanya kita harus betul-betul menyelamatkan sebanyak mungkin yang masih bisa kita selamatkan. Itu. Merespon peristiwa ini, Yayasan Buddha Seci bersama dengan para relawannya berangkat menuju Aceh dengan membawa bantuan berupa makanan, pakaian layak pakai hingga obat-obatan menggunakan pesawat Hercules. Setibanya di lokasi bencana, relawan segera menyalurkan bantuan dan turut serta mengevakuasi jenazah yang tertimbun reruntuhan bangunan. Selain itu, kegiatan bakti sosial pengobatan terhadap para penyintas gempa dan tsunami Aceh dilakukan di sejumlah wilayah terdampak. Ya, kita melihat namanya keadaan darurat harus keputusan cepat, gitu kan. Penyediaan mengerahkan semua tenaga kesehatan dari seluruh Indonesia, tentara, polisi, rumah sakit, swasta datang semuanya, tenaga dokter seluruh Indonesia datang, kemudian makanan. Jadi jalan itu keadaan darurat itu, namanya juga seperti saya katakan tadi, tanggap darurat. Yang saya perlakukan waktu itu 6 bulan. Sebetulnya waktu itu saya nggak pengalaman. Master yang ajarin saya. Karena kan belum kita hadapi, saya pun belum hadapin bencana begitu besar dong. Master berkasih ajaran bahwa pertama kita lihat immediately apa, dan Master sudah pengalaman karena pernah gempa di Taiwan. Dan dia udah siapin langsung beli tenda. Dan tenda Master udah pikirin, tenda mesti tinggi, 2 meter. Saya laporin semuanya. Jadi dia juga rakin dunia Seci, seluruh dunia Seci turun ke jalan. Minta sumbangan semuanya. For Aceh. Dalam penanganan bencana, Seci memegang prinsip menenteramkan jiwa, menenteramkan raga, dan memulihkan kehidupan. Untuk itu, Seci memberikan bantuan dalam 3 tahap, yakni bantuan jangka pendek berupa sandang dan pangan, bantuan menengah berupa tenda pengungsian, hingga bantuan jangka panjang, yakni program rehabilitasi pasca bencana berupa hunian tetap. Hunian layak bagi penyintas gempa pun dibangun oleh Yayasan Buddha Seci. Sebanyak 2.700 rumah dengan kualitas terbaik pun dibangun, di mana 716 unit dibangun di Pantrik Banda Aceh, 850 unit di Nahan Aceh Besar, dan 1.134 unit di Melaboh Aceh Barat. Kita kan lihat, jadi ada pilih 3 tempat kan. Banda Aceh, Melaboh, sama Nahan. Jadi kita lihat, kita cari tempat yang memang ada mau kering, Master kasih garis. Lu jangan dekat laut lagi, jangan cari tempat yang agak tinggi. Dari sanalah kita putusin langsung bangun. 27 Desember 2005, Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan perumahan ini. Presiden mengapresiasi kinerja Seci dalam upaya percepatan pemulihan Aceh pasca bencana.
Atas nama pemerintah dan negara Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Buddha Suci Indonesia. Saya senang dengan moto tadi, menenteramkan raga, menenteramkan jiwa, dan kemudian memulihkan kehidupan. Tidak hanya itu, di balik peristiwa besar ini ada hikmah yang patut disyukuri. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM memilih jalan perdamaian mengakhiri konflik panjang dengan pemerintah demi membangun kembali Aceh. Dalam proses penanganan bencana, GAM juga membuka jalan dan memberi kemudahan bagi Seci dalam pendistribusian bantuan. Saya punya keyakinan, GAM juga punya nurani. Ternyata mereka juga tidak melakukan apa-apa. Saya secara sepihak meminta kepada Panglima TNI, Kapolri, dan jajaran aparat keamanan dan penegak hukum untuk menghentikan operasi militer melawan GAM. Sebaliknya semua mengerahkan kekuatannya menolong saudara-saudara kita. 20 tahun berlalu hampir tidak terlihat lagi sisa kehancuran kala itu. Seluruh kota telah dibangun kembali melalui usaha dan kerjasama pemerintah dengan berbagai lembaga, baik skala nasional maupun internasional. Masyarakat Aceh telah bangkit dan menata kehidupan dengan lebih baik, tak terkecuali dengan warga penerima bantuan perumahan Cinta Kasih Seci. Di perumahan Seci Panterik, terlihat kondisi rumah warga telah mengalami banyak perubahan. Hal ini tercermin dari banyaknya rumah yang telah direnovasi seiring dengan meningkatnya kondisi perekonomian warga. Suci yang kita tahu pada masa itu termasuk pihak yang pertama sekali memberikan charity ya, selaku sebuah lembaga sosial yang berdiri cukup lama. Masyarakat Aceh tentu sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas uluran tangan, atas kebaikan Suci di dalam memberikan kontribusi di dalam pembangunan kembali Aceh. Alhamdulillah 20 tahun sekarang semuanya udah tenang, konflik tidak ada, sudah damai, dan tsunami itu sudah tidak ada lagi nampak bentukannya seperti apa lagi. Jangan jadikan itu trauma, jadikan itu kisah, Pak. Kisah bahwa semua daerah itu punya kisah. Nah, kita punya kisah. Kita bangkit sama-sama, buat perubahan sama-sama. Hadirnya perumahan Cinta Kasih Seci dibarengi pula dengan berkembangnya kiprah Seci di bumi Serambi Mekah. Supandi, relawan asal Jakarta, memutuskan menetap di Aceh pasca tsunami. Ia berjuang untuk mengembangkan Aceh dengan dukungan dari relawan Seci Medan. Itu kerja keras, itu oleh lawan lama nggak banyak. Saya harus door to door, meyakinkan para donatur yang setiap bulan menyumbang, ajak mereka bergabung menjadi relawan Abu Putih. Seiring berjalannya waktu, misi-misi Seci seperti pemberian bantuan, kunjungan kasih, bakti sosial kesehatan, donor darah, biaya pendidikan, hingga pelestarian lingkungan telah dijalankan di kota ini. Sampai sekarang nih saya ada di sini dan saya mau bantu masyarakat pun karena dari istilahnya dari kita udah merasakan kebahagiaan mendapat rumah, apa salahnya sekarang kita bantu orang lain lagi. Dalam momen peringatan 20 tahun tsunami Aceh sekaligus HUT ke-68 Kodam Iskandar Muda pada 14 hingga 15 Desember 2024, Seci juga menggelar bakti sosial kesehatan, operasi katarak, benjolan, hernia dan bibir sumbing di Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer Tingkat 2 Iskandar Muda Banda Aceh. Bakti sosial ini bekerja sama dengan TNI Polri serta pemerintah daerah setempat dengan dukungan dari 165 relawan Aceh, Jakarta, dan juga Medan. Sebanyak 104 pasien yang berasal dari Banda Aceh dan luar kota Banda Aceh mendapatkan layanan kesehatan ini.